Halo Nevro Friends, pasti banyak yang bertanya ya, lebih valid mana sih dok? Ngukur tensi pakai tensi digital seperti ini atau yang tensi manual? Kita bahas ya. Jadi sebenarnya validitas pengukuran tekanan darah itu tidak cuma ditentukan oleh validitas alat. Ya, iya sih ya, validitas alat pengukur tentunya sangat berpengaruh pada validitas hasil. Tapi sebenarnya faktor yang lain juga banyak. Saya pernah jelasin di tutorial saya tentang home blood pressure monitoring. Di situ saya tekankan bahwa cara pengukuran tekanan darah yang benar itu juga ada caranya. Jadi bagaimana pengukuran tekanan darah itu dilakukan dengan tensi apapun, itu kayak ukuran dari cuff-nya harus tepat, terus juga lokasi atau cara mengukurnya juga harus tepat, dan waktu pengukurannya juga ada waktu-waktu ideal yang seharusnya memang itu diperhatikan juga, karena nanti validitas hasil itu juga terpengaruh oleh semua faktor ini. Untuk alatnya, sebenarnya alat pengukuran tensi ini nggak cuma tensi digital ataupun manual yang menggunakan air raksa gitu yang besar, itu manual. Ada juga yang di tengah-tengahnya, namanya tensimeter aneroid. Jadi tensimeter aneroid itu dia juga menggunakan semacam, jadi dia di tengah-tengah lah ya antara tensi manual dengan tensi digital. Nah, ketiga-tiganya sebenarnya tingkat validitasnya itu juga berbeda-beda. Tapi sebetulnya untuk rekomendasi pengukuran tekanan darah di rumah, itu di seluruh dunia, itu rekomendasinya menggunakan tensimeter digital seperti yang tadi saya gunakan. Karena pertimbangannya tensimeter digital itu tidak membutuhkan orang yang terlatih untuk melakukan itu. Jadi semua orang bisa melakukan itu, hanya tinggal dipencet on dan off-nya aja lalu keluar hasilnya. Cuman memang harus diperhatikan untuk validitas tensimeter digital ini juga ada hal-hal yang harus juga dijaga gitu validitasnya. Misalnya harus dipastikan memang alat ini adalah alat yang dikeluarkan oleh pabrik yang kredibel. Jadi kita kalau milih tuh harus yang mereknya benar-benar merek kredibel ya, jangan merek yang asal-asalan. Itu tentunya membutuhkan riset, membutuhkan kita harus melihat juga overview-nya ya, kita harus melihat review-reviewnya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus pastikan alat itu dikalibrasi secara rutin. Jadi alat-alat semua alat kesehatan, terutama yang mengukur, itu pasti ada fase atau harus melakukan suatu kalibrasi. Kalibrasi itu ibaratnya kalau dia agak miring sedikit, agak agak apa namanya, agak miring, pokoknya agak miring dia harus dikembalikan ke standarnya. Jadi itu harus dilakukan rutin. Dan untuk tensimeter digital itu rekomendasinya dilakukan kalibrasi tiap 6 sampai 12 bulan sekali tergantung merek alatnya. Nah, ini gimana? Di mana melakukannya? Ya, ini harus kembali ke distributornya, ke tempat kita beli alat tensimeter tersebut. Jadi kita harus tanya pada saat beli, kalau mau kalibrasi alat ini saya harus kemana? Nah, itu harus dilakukan 6 sampai 12 bulan sekali. Dan selain itu, sebelum menggunakan tensimeter digital juga harus dipastikan baterainya nggak habis ya. Karena kalau baterainya mulai habis, mulai turun ininya, powernya biasanya nanti bacaannya itu juga jadi nggak valid. Sedangkan untuk tensimeter manual yang menggunakan air raksa dan tensimeter aneroid, itu kelemahannya adalah yang bisa melakukan pengukuran hanya orang-orang yang terlatih. Makanya biasanya pengukuran tensi manual atau aneroid itu dilakukan di klinik atau rumah sakit dan dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan yang memang sudah dilatih untuk itu. Karena di situ kan harus mendengarkan suara-suara yang nantinya dia bisa membaca ini tekanan darah sistoliknya berapa dan diastoliknya berapa. Jadi itu membutuhkan suatu pelatihan khusus. Jadinya memang tidak praktis ya karena hanya bisa dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Tapi kalau kita bicara validitasnya, apakah pasti semua tenaga kesehatan yang melakukan pengukuran tekanan darah dengan menggunakan alat tersebut itu juga pasti benar mendengarnya? Nah, itu akhirnya juga menjadi pertanyaan validitasnya. Karena tentunya pengukuran yang dilakukan oleh si A dan si B itu juga bisa berbeda. Apalagi kalau jam terbang pelatihannya atau dia istilahnya ya bisa bilang jam terbang ya, jam terbangnya mungkin jauh berbeda. Nah, itu juga akan berpengaruh pada validitasnya. Jadi makanya pengukuran tekanan darah untuk yang menggunakan manual dan
aneroid itu tidak direkomendasikan secara global karena memang sekarang fokus dari pemantauan tekanan darah itu sebenarnya justru adalah di rumah. Karena kan kita ketemu tenaga kesehatan itu paling cuma sebentar. Justru yang harus diobservasi dan dimonitoring rutin itu adalah bagaimana tekanan darah secara harian dan di mana itu bisa kita lakukan sendiri di rumah. Jadi yang direkomendasikan adalah penggunaan tensimeter digital. Lalu untuk yang manual tadi dan aneroid itu juga sama. Alat-alat tersebut juga harus dikalibrasi. Jadi ada waktu kalibrasi yang ditentukan sesuai dengan masing-masing mereknya. Intinya kalau semua alat itu dilakukan kalibrasi yang baik, dilakukan oleh orang yang memang terlatih, terus dia tidak ada kekurangan atau maksudnya biasnya sangat sedikit dari alat-alat tersebut, maka pengukuran tekanan darah itu mestinya akan valid ya. Ditambah dengan cara pengukurannya juga harus benar dan waktu pengukurannya juga harus benar. Jadi gitu ya Nevro Friends, semoga jelas, nggak usah bingung lagi kalau kalian memang punya tensimeter digital, ya memang itu yang direkomendasikan untuk melakukan home blood pressure monitoring di rumah. Dan yang penting adalah kita tahu bagaimana cara pengukuran tensi yang benar, bagaimana cara membaca tensi tersebut, karena tujuan utama dari pengukuran tensi ini adalah kita ingin melihat pertama diagnosisnya, dan kedua adalah evaluasi dari pengobatan atau perubahan gaya hidup yang sudah kita lakukan. Jadi jangan takut untuk untuk memilih mau menggunakan alat yang mana. Tapi yang harus kalian ingat adalah apabila ada perbedaan tekanan darah antara kedua alat tersebut, jangan selalu menyalahkan tensi yang lebih tinggi yang salah. Jangan-jangan itu yang benar. Pada prinsipnya kalau perbedaan tensinya itu tidak lebih dari 10-20 mm air raksa, itu sebenarnya hanya variasi. Karena tadi itu ya, banyak sekali faktor yang mempengaruhi munculnya hasil suatu pengukuran tensi.